Salam, salvi sahabat sang murid, dimanapun sahabat sang murid berada. Bagaimana kabar sahabat sang murid? Pasti baik bukan? Ya, pasti Tuhan Yesus menyertai sahabat sang murid selalu. Amin. Untuk para sahabat yang baru menemukan channel sang murid, saya ucapkan selamat datang di channel sahabat sang murid. Silahkan follow, like, subscribe, dan share channel sang murid kepada teman, keluarga, sahabat, dan handai tolan, supaya semakin banyak yang mengenal Tuhan Yesus Kristus lewat channel sang murid. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Pernahkah sahabat sang murid mengalami kondisi down dalam kehidupan ini? Kalau boleh tahu, apa yang sahabat sang murid lakukan ketika sedang mengalami pergumulan batin yang hebat atau down? Boleh dong berbagi di kolom komentar, supaya kita semua saling menguatkan. Ketika merasa hampir menyerah, Alkitab memberikan banyak dorongan dan janji yang menguatkan. Mari kita lihat di Yeremia pasal 29 ayat 11 tentang rencana Tuhan yang penuh harapan. Begini firman Tuhan, "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu." Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ayat ini dimulai dengan pernyataan bahwa Tuhan memiliki pengetahuan yang mendalam tentang rencananya bagi setiap orang. Rencana ini bukan sesuatu yang acak atau sembarangan, tetapi rencana yang terencana dan spesifik untuk setiap individu. Tuhan menyatakan bahwa rencananya adalah untuk memberikan kedamaian dan kesejahteraan, bukan kecelakaan atau kesengsaraan. Meskipun mungkin ada masa-masa sulit dalam hidup, tujuan akhir dari rencana Tuhan adalah untuk membawa kebaikan dan kedamaian. Janji terakhir dari ayat ini adalah bahwa rencana Tuhan akan membawa masa depan yang penuh harapan. Ini berarti bahwa meskipun saat ini mungkin ada kesulitan, janji Tuhan adalah bahwa pada akhirnya akan ada masa depan yang cerah dan penuh harapan bagi mereka yang percaya. Ayat ini adalah janji pengharapan dari Tuhan. Meskipun hidup mungkin terasa sulit atau tidak pasti, kita diingatkan bahwa Tuhan memiliki rencana yang baik untuk kita. Kita diundang untuk mempercayai rencananya, bahkan ketika kita tidak dapat melihat bagaimana semuanya akan berjalan. Dengan percaya pada Tuhan, kita dapat mengalami damai sejahtera dan harapan dalam hidup kita. Ayat penguatan selanjutnya, ketika kita hampir menyerah adalah, mari sahabat sang murid buka di Mazmur pasal 46 ayat 2, yaitu tentang Allah sebagai tempat perlindungan. Beginilah firman Tuhan, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Ayat ini menyatakan bahwa Allah adalah tempat di mana kita bisa mencari perlindungan dan kekuatan saat menghadapi tantangan hidup. Allah tidak hanya menjadi tempat perlindungan, tetapi juga penolong yang terbukti dalam setiap kesulitan yang kita alami. Meskipun dunia di sekitar kita mungkin bergejolak atau dilanda bencana, umat Tuhan tidak perlu takut, karena mereka memiliki Allah sebagai tempat perlindungan dan kekuatan. Ketika harga-harga naik, atau ketidakpastian dalam karir, atau masalah dalam hubungan, kita dapat mengingat bahwa Allah adalah tempat perlindungan dan kekuatan kita. Kita dapat tenang dan percaya bahwa Allah akan melindungi kita, dan kita dapat terus berusaha dengan kekuatan yang diberikannya. Ayat penguatan selanjutnya, ketika kita hampir menyerah, ada dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatan. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Dalam ayat ini menjamin bahwa pencobaan tidak akan melebihi kekuatan kita. Selain itu, berdoa tanpa jemu dan berserah pada Tuhan juga menjadi kunci
dalam menghadapi masa-masa sulit. Ayat ini juga menegaskan bahwa pencobaan yang dialami manusia adalah hal yang umum, bukan sesuatu yang istimewa atau unik. Allah tidak akan meninggalkan umat-Nya dalam pencobaan. Ia berjanji untuk memberikan kekuatan dan jalan keluar agar mereka dapat bertahan. Allah memahami keterbatasan manusia dan tidak akan membiarkan pencobaan yang dihadapi terlalu berat untuk ditanggung. Ketika menghadapi pencobaan, Allah akan memberikan jalan keluar sehingga umat-Nya dapat bertahan dan menang. Berikut adalah beberapa poin penting yang bisa diambil dari Alkitab terkait perasaan hampir menyerah. Pertama, janji penyertaan Tuhan. Alkitab menekankan bahwa Tuhan selalu menyertai umat-Nya, bahkan dalam situasi yang paling sulit sekalipun. Yeremia pasal 29 ayat 11 menegaskan bahwa Tuhan memiliki rencana damai sejahtera dan bukan kecelakaan. Kekuatan dan perlindungan dari Tuhan. Mazmur pasal 46 ayat 2 menyatakan bahwa Allah adalah tempat perlindungan dan kekuatan kita, dan Ia terbukti sebagai penolong dalam kesesakan. Kedua, bertekun dalam doa. Dalam Injil Lukas pasal 18 ayat 1 dan Roma pasal 12 ayat 12 mendorong untuk berdoa tanpa henti dan bersukacita dalam pengharapan. Ketiga, jangan menyerah. 1 Korintus pasal 10 ayat 13 mengingatkan bahwa pencobaan yang kita alami tidak akan melebihi kekuatan kita, karena Allah setia dan akan memberikan jalan keluar. Keempat, teladan tokoh Alkitab. Alkitab juga memberikan contoh tokoh-tokoh seperti Asaf dalam Mazmur pasal 73 yang mengalami masa hampir menyerah. Namun melalui pertolongan Tuhan, ia dipulihkan. Kelima, fokus pada tujuan yang lebih tinggi. Tuhan tidak hanya menjanjikan kehadirannya, tetapi juga mengingatkan kita akan tujuan hidup yang lebih tinggi, yaitu untuk kemuliaan-Nya. Dengan mengingat janji-janji Tuhan, berdoa dengan tekun, dan belajar dari teladan tokoh Alkitab, kita dapat menemukan kekuatan untuk bangkit dan tidak menyerah dalam menghadapi tantangan hidup.